pada bab ke-9 kali ini kita akan membahas tentang basis data client server. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Di sini server mengirim data dan klien mengakses data. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini layak dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Pengaksesan query pada basis data client server. Untuk membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien server. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen. Untuk setiap tempat, setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor DB atau backend machine. Sedangkan klien disebut application processor AP atau front end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individual ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikomunikasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi terdistribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, DDBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien atau mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Ringkasan konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Untuk latihan soal adalah apa yang dimaksud dengan sistem client server? Yang dimaksud dengan sistem client server adalah server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peran yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.